Hasil Liga Champions, bek Bayern Cancelo bisa dapat medali UCL jika Man City juara. Kok bisa? Liverpool mundur kejar Jude Bellingham. Hadapi Milan, Napoli tak diperkuat Osimhen. Ben Chilwell perpanjang kontrak di Chelsea. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Inter Milan sukses mempermalukan Benfica 2-0 di Stadion Dalus pada leg pertama perempat final Liga Champions 2022-23 Rabu 12 April dini hari waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Inter diciptakan oleh Nicolo Barella pada menit ke-51 dan Romelu Lukaku pada menit 82. Berkat kemenangan ini, Inter memiliki modal yang cukup untuk menghadapi Benfica di Stadion Giuseppe Meazza pada leg kedua nanti. Pada laga lainnya, Manchester City sukses memenangkan Bayern Munchen dengan skor 3-0. Pada laga di Stadion Etihad itu, 3 gol kemenangan City atas Bayern Munchen masing-masing diciptakan oleh Rodri di babak pertama, serta Bernardo Silva dan Erling Haaland di babak kedua. Berkat hasil ini, City pun memperbesar peluang melaju ke semifinal. Namun, masih ada laga leg kedua di kandang Bayern Munchen pekan depan. Erling Haaland kembali ukir rekor. Dia menjadi pemain Liga Inggris dengan koleksi gol terbanyak dalam satu musim di semua ajang yang diikuti. Total Haaland sudah mencetak 45 gol di berbagai ajang pada musim 2022-23. Haaland melewati rekor yang dipegang bersama oleh pemain MU, Ruud van Nistelrooy dan Mohamed Salah. Van Nistelrooy membuat 44 gol di musim 2002-2003, sedangkan Salah melakukannya pada musim 2017-18. Yang lebih dahsyat, Haaland mengoleksi 45 gol hanya dalam 39 laga. Sementara Van Nistelrooy membutuhkan 52 laga untuk bisa mendapatkan 44 gol. Bek sayap Bayern Munchen Joao Cancelo disebut bisa mendapatkan medali juara jika Manchester City memenangkan gelar Liga Champions. Kok bisa? Karena Cancelo masih berstatus pemain City sampai saat ini. Dia dipinjamkan ke Bayern pada bursa transfer Januari lalu. Adapun berdasarkan regulasi UEFA, tim juara akan mendapatkan 40 medali. Pembagian medali sendiri akan dilakukan oleh kebijakan masing-masing klub. Jadi, masih belum tentu juga Cancelo akan mendapat medali juara. Kiper Inter Milan Andre Onana mengomentari keberhasilan timnya mengalahkan Benfica pada leg pertama babak perempat final Liga Champions. Tapi Onana mengingatkan timnya untuk tak jumawa karena mereka masih harus tetap menjaga fokus. Terlebih skuad La Beneamata harus langsung mengalihkan fokus ke laga kontra Monza di Serie A pada akhir pekan ini. Onana pun mengingatkan timnya bahwa misi mereka belum usai. Presiden La Liga Javier Tebas mengecam aksi pemukulan Federico Valverde pada Alex Baena usai berakhirnya laga Real Madrid versus Villarreal. Ia mengisyaratkan provokasi Baena memang keterlaluan, namun ia menegaskan Valverde tak semestinya terpancing untuk melakukan aksi kekerasan. Anti kekerasan yang akan menjatuhkan sanksi yang sesuai itu adalah tindakan tercela. Kami tidak dapat membandingkan agresi dengan provokasi. Dilaporkan The Guardian, Liverpool mundur dari perburuan gelandang Borussia Dortmund Jude Bellingham karena memilih pemain lain yang lebih realistis didapatkan. Setiap kesepakatan untuk mendatangkan Bellingham dari tim Jerman musim panas ini diperkirakan akan menelan biaya lebih dari 120 juta pounds dan The Guardian dapat mengonfirmasi bahwa The Reds menganggapnya terlalu mahal setelah dikaitkan dengan dia selama beberapa tahun. Pertandingan Liga Primer Inggris antara Arsenal dan Chelsea dipindahkan dari pukul 17.30 waktu setempat pada hari Sabtu 29 April menjadi mundur ke Selasa malam 2 Mei. Dalam sebuah pernyataan di situs resmi klub, The Gunners mengungkapkan kekecewaan mereka atas perubahan tersebut dan kerugiannya terhadap para supporter mereka. Fabio Paratici dihukum larangan beraktivitas di sepak bola akibat skandal di Juventus. Lelaki yang kini bekerja di Tottenham Hotspur itu ajukan banding ke FIFA dan banding itu kini dikonfirmasi pejabat FIFA. FIFA hanya dapat mengonfirmasi bahwa banding telah diajukan Tuan Paratici terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Komite Disiplin, kata juru bicara FIFA.
Striker Juventus, Dusan Vlahovic, menghapus akun Instagram miliknya. Hal ini disebut berkaitan dengan performa buruk yang sedang dijalani. Di musim ini Vlahovic baru mencetak 11 gol dalam 31 laga yang ia mainkan di seluruh kompetisi. Pada ajang Serie A, Vlahovic terakhir kali mencetak gol pada 7 Februari saat Bianconeri menang 3-0 atas Salernitana. Dengan demikian, Vlahovic sudah 2 bulan lebih tidak mencetak gol di Liga Italia. Bomber Barcelona Robert Lewandowski ikut memanaskan rumor seputar masa depan penyerang PSG Lionel Messi yang dihubungkan dengan La Blaugrana. Lewandowski mengaku berharap La Pulga akan pulang ke Camp Nou. Namun striker Blaugrana itu menambahkan bahwa dia tidak yakin apakah transfer akan bisa terwujud. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya harap musim depan kami bisa bermain bersama. Gavi memang sudah memperpanjang kontrak dengan Barcelona sampai tahun 2026 nanti. Tetapi masa depannya belum aman lantaran dirinya masih tak bisa didaftarkan ke tim utama lantaran adanya permasalahan Financial Fair Play atau FFP. Oleh sebab itu, Football Espanya melaporkan bahwa Chelsea sedang mencoba memanfaatkan situasinya karena tim ibu kota Inggris tersebut dikabarkan telah melakukan kontak dengan agen dari Gavi, Ivan de la Pena. Napoli akan bertandang ke San Siro untuk melawan AC Milan pada leg pertama babak perempat final Liga Champions Kamis 13 April. Namun, Ipartinope tampil tidak dengan kekuatan terbaiknya. Penyerang utama Victor Osimhen hampir pasti absen dalam laga ini karena masih berkutat dengan cedera aduktor. Pelatih Napoli Luciano Spalletti semakin kesulitan menentukan pilihan di lini depan karena dua penyerang lainnya Giovanni Simeone dan Giacomo Raspadori juga tak bugar. Manajer sementara Chelsea, Frank Lampard, sadar betul The Blues tak menjadi unggulan saat melawan Real Madrid pada laga perempat final Liga Champions 2022-23. Ia pun cukup lega dan menantikan tantangan menjadi underdog pada leg pertama di Stadion Santiago Bernabeu pada Kamis dini hari nanti. Saya pikir itu tantangan yang bagus bagi kami. Saya tidak khawatir dalam hal tekanan. Sepak bola pada level ini adalah tekanan dan jika Anda tidak bisa mengatasinya, Anda bukanlah klub besar atau pemain besar. Bek kiri Chelsea Ben Chilwell resmi memperpanjang kontraknya di Stamford Bridge sampai tahun 2027. Main timnas Inggris itu dibeli The Blues dari Leicester City pada tahun 2020 dan dikontrak sampai tahun 2025. Karena performa gemilangnya, pesepak bola 26 tahun itu mendapat hadiah perpanjangan kontrak 2 tahun lebih lama, yaitu sampai 2027. Barcelona dikabarkan telah melakukan kontak resmi dengan perwakilan Xavi untuk menyetujui perpanjangan kontraknya sebagai pelatih klub Katalan tersebut. Kontrak Xavi saat ini berjalan hingga Juni 2024, sementara niat klubnya adalah untuk mengikatnya selama 2 musim lagi. Prioritas pelatih adalah memenangkan gelar La Liga Santander, dan itulah satu-satunya fokus dari pria Katalan tersebut. Leicester City resmi menunjuk Dean Smith sebagai pelatih sementara hingga akhir musim. Smith yang sebelumnya menangani Aston Villa dan Norwich City ditunjuk sebagai pengganti Brendan Rodgers yang meninggalkan Leicester karena serangkaian hasil buruk. Klub berjuluk The Foxes saat ini duduk di posisi kedua terbawah klasemen dan terancam degradasi. Dalam pernyataan yang dikutip Eurosport, Leicester mengatakan bahwa Smith punya pengalaman membantu klub bertahan di Liga Inggris. Carlo Ancelotti dirumorkan bakal tinggalkan Real Madrid dengan timnas Brasil atau Chelsea bisa jadi pelabuhan baru baginya. Namun, menjelang pertemuannya dengan Chelsea di perempat final, ia dengan tegas menepis spekulasi akan keluar dari Santiago Bernabeu untuk melatih di tempat lain. Ancelotti sendiri akan menghormati kontraknya hingga 2024. Ancelotti yang telah memenangkan Liga Champions bersama Real Madrid pada tahun 2014 dan 2022 bertekad untuk mengulangi prestasi tersebut tahun ini. Wonderkid Liverpool Harvey Elliott mengungkapkan sebelum merapat ke Anfield ia sebenarnya hampir saja bergabung dengan raksasa La Liga, Real Madrid. Elliott mengaku transfernya ke Madrid akhirnya batal sebab ia langsung memilih pindah ke Anfield pada 2019 begitu tahu bahwa Liverpool, klub yang ia favoritkan, tertarik meminangnya. Elliott sempat kesulitan untuk bersaing di skuad utama Liverpool. Oleh karena itu, The Reds sempat meminjamkannya ke Blackburn Rovers pada musim 2020-2021.
Striker legendaris Italia, Christian Vieri, menyoroti hilangnya naluri mencetak gol Romelu Lukaku bagi Inter Milan di musim 2022-2023 ini. Sepanjang musim ini, Lukaku tercatat baru mencetak 6 gol saja bagi Inter di 22 pertandingan. Vieri tak paham kenapa Lukaku bisa berada di kondisi sekarang. Padahal, di tahun 2020 dan 2021, sang striker konsisten mencetak 2 digit gol bagi Inter. Menurut Vieri, Lukaku mengalami paceklik gol lantaran tren rotasi striker yang dilakukan oleh pelatih Simone Inzaghi. Mantan pemain timnas Spanyol, Cesc Fabregas, mengungkapkan momen terbaik dalam karir sepak bolanya. Pria 35 tahun itu menyebut bisa kembali ke Barcelona pada 2011 adalah sesuatu yang sangat spesial baginya. Bahkan, Fabregas merasa kagum dengan banyaknya sambutan yang didapatkannya ketika kembali ke Camp Nou. Fabregas pun mengatakan kembali ke Barcelona merupakan sebuah mimpi yang menjadi nyata. CONCACAF telah mengumumkan 15 stadion yang akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Emas 2023. Turnamen tersebut akan diadakan di 14 kota di Amerika Serikat dan Kanada, akan berlangsung dari 16 Juni hingga 16 Juli. Final akan diadakan di Stadion SoFi di Inglewood, California. Sementara, drawing fase grup akan berlangsung pada pukul 12.00 waktu setempat pada hari Jumat 14 April di Stadion SoFi diawasi oleh Presiden CONCACAF, Victor Montagliani. Menurut La Gazzetta dello Sport, AC Milan mengidentifikasikan 4 prioritas transfer untuk musim panas, 1 penyerang tengah, 1 gelandang tengah, 1 pemain sayap kanan dan cadangan untuk Theo Hernandez. Khusus penyerang tengah, Alvaro Morata dan João Pedro dari Watford disebut-sebut masuk dalam agenda Milan, meskipun laporan lain mengklaim Jonathan David dari Lille juga berada dalam bidikan Milan. Presiden Reims, Jean-Pierre Caillard, telah mengesampingkan transfer permanen yang tidak mungkin untuk Valérien Balogun musim panas ini. Akibatnya, sang striker siap untuk kembali ke Arsenal saat musim berakhir, tetapi masa depannya tetap diselimuti ketidakpastian menjelang berakhirnya kontrak dia pada tahun 2025. Menurut Tribal Football, Balogun tidak memiliki rencana untuk memperpanjang kontraknya di Emirates Stadium saat ini, saat banyak klub Eropa bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya di jendela transfer mendatang. Arsenal dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran menggiurkan untuk pemain potensial AC Milan, Brahim Diaz. Jika klub London Utara itu bergerak secara konkret, mereka dinilai favorit mendaratkan pemain milik Real Madrid tersebut. Seperti diketahui, saat ini attacker 23 tahun tersebut memperkuat Rossoneri dengan status pemain pinjaman dari Los Blancos. Sejak bergabung, Diaz langsung memiliki peran vital di skuad Stefano Pioli. Dengan dirinya telah mencatatkan 33 penampilan di seluruh kompetisi dan mencetak 6 gol. Daily Mail mengabarkan, gelandang Lazio Sergej Milinkovic-Savic menolak kontrak baru dari klub Serie A tersebut setelah mendengar kabar Arsenal dan Newcastle United tertarik untuk menggunakan jasanya. Pemain asal Serbia itu, yang kontraknya di Lazio habis pada 2024, telah dikaitkan dengan kepindahan ke Newcastle dalam beberapa bulan terakhir. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!